Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Selamat datang lagi di channel ini ya. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang cukup penting ya, terutama buat Bapak Ibu sekalian yang suka mengalami gangguan lambung ya. Topik hari ini adalah bahaya minum obat asam lambung terlalu sering. Yuk, simak sampai habis, jangan sampai pahamnya salah. Ya, oke. Jadi gini, banyak orang yang mengalami masalah lambung ya, seperti MAH, GERD, atau asam lambung yang naik, biasanya langsung mengandalkan obat-obatan seperti PPI atau proton pump inhibitor. Obat ini memang ampuh ya untuk mengurangi produksi asam lambung dan meredakan gejalanya. Tapi apakah kalian tahu kalau konsumsi PPI yang terlalu sering dalam jangka waktu yang panjang ternyata punya efek samping yang berbahaya? Oke, nah berikut ada beberapa bahaya yang perlu Bapak Ibu waspadai ya. Pertama adalah mengganggu penyerapan nutrisi. Asam lambung sebenarnya penting untuk membantu tubuh menyerap mineral dan vitamin seperti magnesium, kalsium, dan vitamin B12. Kalau kita terlalu sering minum PPI atau asam lambung akan menjadi terlalu rendah sehingga tubuh sulit menyerap nutrisi ini. Akibatnya apa? Bisa muncul masalah kesehatan seperti tulang rapuh, kram otot, bahkan kesemutan. Yang kedua, meningkatkan risiko infeksi usus. Asam lambung yang berfungsi membunuh bakteri dan kuman yang masuk ke dalam sistem pencernaan, kalau kadar asamnya terlalu rendah akibat PPI tadi, bakteri jahat bisa bertahan hidup dan menyebabkan infeksi usus gitu ya, seperti diare akibat misalnya bakteri-bakteri gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah gangguan ginjal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi PPI jangka panjang bisa meningkatkan risiko ginjal kronis karena PPI dapat menyebabkan peradangan di ginjal dan berpotensi merusak organ ini. Berpotensi loh ya, bukan selalu. Oke, yang berikutnya adalah rebound acid hypersecretion, yaitu apa artinya? Jadi kalau kita berhenti minum obat ini, maka tubuh ini akan memproduksi asam lambung lebih berlebihan gitu ya. Akibatnya terjadi nyeri ulu hati, perut kembung gitu ya, bahkan lebih parah gitu ya. Jika dihentikan dihentikan secara mendadak. Oke, gitu ya. Jadi kalau kita harapannya minum obat itu untuk sembuh ya, tapi karena ada yang sembarangan atau nggak sesuai dengan aturan, maka bisa mengakibatkan hal yang lebih berbahaya. Makanya untuk mengkonsumsi obat seperti ini harus konsultasi dokter terlebih dahulu. Oke, selain itu penting juga ya untuk mencari solusi lain untuk mengatasi masalah lambung ya. Misalnya jaga pola makan, seperti menghindari makanan yang pedas, kecut, kopi, ketan, santan, buah-buahan, jamu-jamunan tanpa resep atau rekomendasi dari dokter Anda. Mengurangi stres karena stres memicu asam lambung, ini yang penting banget ya. Kemudian menjaga berat badan ideal karena kelebihan berat badan juga bisa memicu asam lambung. Ya, kemudian kalau misalnya habis makan jangan langsung tidur berbaring ya. Jadi duduk dulu beberapa saat gitu ya. Gitu. Semoga tips ringan ini dapat bermanfaat ya. Jadi gunakan obat-obatan sesuai dengan aturannya dan rekomendasi atau resep dari dokter. Buat kalian yang punya masalah lambung yang terus-menerus kambuh, konsultasikan terus-menerus saja ke dokter terdekat Anda atau dokter favorit Anda untuk penanganan yang lebih aman, penanganan yang lebih sesuai. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. Semoga sehat selalu, semoga bahagia semuanya. Assalamualaikum.